menjelaskan teori produksi dan konsumsi. Mari kita mulai. Masuk ke teori produksi. Ada istilah IPSO, input, proses, stroke, dan output. Contohnya tuh kayak gini. Nah, produksi yaitu proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output barang atau jasa. Tujuan analisisnya itu ada efisien teknis, optimasi biaya, dan keputusan input kombinasi. Apa sih efisien teknis, apa sih optimasi biaya, apa sih keputusan input kombinasi? Nah, efisien teknis itu kondisi ketika input menghasilkan output maksimum tanpa ada pemborosan. Sedangkan optimasi biaya itu memilih kombinasi input dengan biaya paling rendah untuk hasil tertentu. Nah, dan yang terakhir, keputusan input kombinasi itu penentuan porsi input, misalnya tenaga dan modal yang paling tepat agar efisien secara teknis sekaligus hemat biaya. Nah, baik, yang pertama yaitu ada TP. TP ini sendiri artinya sejumlah total output yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah faktor produksi. Misalnya tenaga kerja, yang dimana pada grafik di samping saya ini, tenaga kerja itu dilambangkan dengan huruf L. Nah, rumus dari TP ini sendiri ialah jumlah outputnya. Baik, seperti yang bisa kita lihat pada grafik di samping, pada awalnya saat jumlah tenaga kerja ditambah dari 1 sampai 4 orang, TP meningkat cukup cepat dari 10 hingga ke 60 unit. Tapi setelah itu, setelah penambahan pekerja, membuat TP menaik lebih lambat dari 70, 75, hingga 77. Dan pada akhirnya, ketika tenaga kerja ditambah menjadi 8 orang, TP malah turun menjadi 76. Pada posisi ini, kita bisa mengartikan bahwa jikalau terlalu banyak input, itu justru bisa membuat produksi semakin tidak efisien. Baik, untuk selanjutnya ada marginal product atau bisa kita sebut sebagai MP. MP ini sendiri adalah tambahan output yang dihasilkan ketika kita menambah 1 unit input. Nah, rumus untuk MP ini sendiri adalah TP per L. Nah, baik, kalau kita lihat dari grafik di samping, pada awal nilai MP-nya meningkat. Misalnya, pada pekerja ketiga menambah 20 unit output. Tapi, setelah itu, setiap tambahan pekerja memberi tambahan yang semakin kecil, seperti pekerja kelima. Itu hanya menambah 10 unit. Bahkan, ketika jumlah pekerjaannya sudah terlalu banyak, MP bisa jadi 0 atau bahkan negatif. Yang dimana, di sini kita bisa melihat artinya, pekerja tambahan tidak bisa memberikan output baru, tapi malah mengurangi efisiensinya. Berdasarkan grafik, MP ini biasanya grafiknya naik terlebih dahulu, lalu turun ketika pekerja semakin banyak. Baik, dan yang terakhir yaitu ada average product, atau bisa kita singkat sebagai AP, yang dimana artinya ialah rata-rata hasil produksi dari setiap unit input. Ya, dan rumusnya juga sama seperti MP, yaitu TP per L. Nah, pada AP di sini, pada grafik di samping kita bisa melihat rata-rata produk juga naik di awal, grafiknya itu naik di awal, mencapai titik maksimal sekitar 5 kerja. Tepat di saat tenaga kerja berjumlah 3 sampai dengan 4 orang, setelah itu rata-rata mulai menurun karena tambahan pekerja tidak seproduktif sebelumnya. Nah, pada grafik di samping, HP biasanya naik terlebih dahulu mencapai titik maksimum, lalu dia akan menurun, grafiknya itu akan menurun seiring bertambahnya input gitu. Selanjutnya itu adalah hubungan TP, MP, dan AP, di mana di hubungan ketiga ini bisa kita lihat kalau TP selalu naik selama MP masih positif, dan MP justru akan memotong AP tepat di titik maksimumnya, dan yang terakhir, kalau MP sudah negatif, itu artinya TP sudah mulai turun. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang atau law of diminishing returns. Nah, sekarang kita udah masuk ke intinya nih teman-teman, dimana hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ini menjelaskan bahwa kalau kita menambah input variabel secara terus-menerus, misalnya seperti tenaga kerja, kita menambah tenaga kerja kayak terus-menerus gitu. Nah, sementara input yang lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan semakin menurun setelah titik tertentu. Isokuan adalah yang menunjukkan kombinasi dua faktor, misalnya tenaga kerja dan modal, untuk menghasilkan hasil produksi yang sama. Diberikan suatu permisalan, A. 5 mesin 2 buruh, B. 3 mesin 5 buruh. Dari kedua pernyataan tersebut sama-sama menghasilkan 100 pak barang. Setiap kombinasi di titik-titik dalam kurva ini memberikan jumlah kuantiti yang sama, yaitu 100 pak, tapi sesuai budget yang perusahaan punya. Baiklah, saya sini akan menjelaskan soal isokos. Biaya yang sama tapi dua faktor produksi yang berbeda harus menghasilkan dua biaya yang sama. Untuk pemisalan, hasil akhir harus sesuai dengan biaya yang ada. Contohnya seperti yang saya buatkan. Satu mesin sama dengan $50 menghasilkan 100 barang. Satu buruh sama dengan $10 seharga $200. 3 mesin berarti $150 dan 5 buruh berarti $50. 2 mesin
sama dengan $100, sama dengan 10 buruh sama dengan $100, sama dengan $200. Ini kurva yang saya gambarkan ya, contohnya ini ada titik tengahnya pertentuan isokos dan isokuan. Disinilah jumlah maksimal produksi yang dipakai oleh pabrik. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kondisi keseimbangan produsen. Adalah keadaan ketika perusahaan mencapai tingkat produksi memberikan keuntungan maksimum atau kerugian minimum dalam teori ekonomi mikro. Keseimbangan produsen dicapai saat produsen tidak memiliki insentif untuk menambah atau mengurangi jumlah produksi karena sudah berada pada kondisi paling efisien. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menjelaskan apa itu konsep return to scale dan perbedaan dari jangka pendek dan jangka panjang. Pertama-tama, apa sih return to scale itu? Return to scale mengkaji bagaimana perubahan proporsional input produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan mempengaruhi output. Apakah output bertambah lebih dari 2 kali lipat atau skala meningkat, kurang dari 2 kali lipat atau skala menurun, atau tepat 2 kali lipat atau skala konstan ketika input dinaikkan secara proporsional. Perbedaan jangka pendek dan jangka panjang terletak pada fleksibilitas faktor produksi. Dalam jangka pendek, setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap, sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah untuk mengoptimalkan produksi dan efisiensi. Jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendek, faktor produksi tetap. Setidaknya, ada satu faktor produksi yang tidak bisa diubah, seperti luas pabrik atau jumlah mesin tetap. Yang kedua, ada fleksibilitas terbatas. Perusahaan memiliki fleksibilitas terbatas untuk menyesuaikan produksi karena keterbatasan faktor tetap. 3. Tujuan, optimalisasi. Penggunaan kapasitas yang ada untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Oke, selanjutnya ada jangka panjang. Semua faktor variabel, semua faktor produksi termasuk tenaga kerja, modal, dan bahan baku dapat diubah dan disesuaikan. Kedua, fleksibilitasnya tinggi. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk mengubah skala operasi, berinvestasi pada teknologi baru, atau memperluas fasilitas produksi. Tujuannya mencapai efisiensi maksimum dan meminimalkan biaya rata-rata dengan mengubah seluruh skala produksi. Konsep return to scale. Konsep ini berfokus pada bagaimana perubahan skala produksi mempengaruhi output dengan asumsi semua input berubah secara proporsional. Yang pertama itu ada skala meningkat atau increasing return to scale. Jika peningkatan input sebesar X% menghasilkan peningkatan output lebih dari X%, berarti perusahaan mengalami skala meningkat. Ini menunjukkan keuntungan skala dan efisiensi yang lebih besar saat skala produksi bertambah. 2. Skala konstan. Constant return to scale. Jika peningkatan input sebesar X% menghasilkan peningkatan output sebesar X%, perusahaan mengalami skala konstan. 3. Skala menurun atau decreasing return to scale. Jika peningkatan input sebesar X% menghasilkan peningkatan output kurang dari X%, perusahaan mengalami skala menurun. Ini berarti skala produksi yang lebih besar menjadi kurang efisien. Mungkin karena biaya manajemen yang meningkat atau kesulitan koordinasi. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.